Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin, tanggal 3 Februari tahun 2025, kita berada pada pekan biasa yang keempat. Bacaan yang hendak kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat pertama sampai dengan ke-20. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih perkenankan untuk kami nikmati. Bapa, sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, ia lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu
menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan yang kita dengar hari ini, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, kuasa Tuhan itu dahsyat. Kuasa Tuhan itu melampaui semua kuasa, melampaui segala apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan roh-roh jahat pun sebenarnya mengenal kuasa Tuhan yang ada pada diri orang percaya. Dari pengalaman orang yang kerasukan setan, kerasukan legion yang kita baca di dalam firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa kuasa jahat sangat takut akan kuasa Tuhan. Dan Tuhan mengasihi semua orang. Bahkan apa yang menjadi permintaan dari roh legion untuk mereka minta dipindahkan ke dalam babi-babi yang ada di sekitar situ pun Tuhan kabulkan. Maka pada saat orang yang kerasukan setan itu dibebaskan dari kuasa jahat, orang itu pun terbebas. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah orang yang kerasukan setan yang sedang mengalami masalah, yang sedang dibawa pengaruh jahat. Pada saat Tuhan Yesus datang di daerah itu, orang itu tahu dia hanya dapat pertolongan dari Tuhan. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus dan minta untuk dilepaskan dari kuasa jahat yang sedang mengikat dia. Maka bagi kita, mari apabila kita sedang mengalami masalah, sedang mengalami hal atau sesuatu, halangan, rintangan atau apapun, kita datang dan mendekat kepada Tuhan. Hal ketiga yang kita pelajari hari ini adalah pada saat orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan Yesus, dia mendapatkan pemulihan, dia mendapatkan kelepasan, maka dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan itu kepada semua orang. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, maka demikian juga hendaknya kepada kita. Mari kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita bersaksi tentang kasih Tuhan, dan kita menyampaikan kepada semua orang cerita, kabar tentang segala kebaikan Tuhan yang kita alami. Mari kita bermisi dengan hal yang termudah yang kita lakukan, yaitu bersaksi tentang kebaikan dan kasih Tuhan. Semoga kita adalah anak-anak misioner yang senantiasa menjadi misionaris cilik, bersaksi
tentang kasih Tuhan kepada sesama kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas mengawali pekan ini. Selamat belajar bagi anak-anak semua. Mari kita senantiasa mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Semoga di dalam tugas, perutusan, dan panggilan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat selalu semangat kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.